Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Sujahartini, SPD, anak asuh Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, Ibu Lilian Halim selaku founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, Bro Sofyan Halim selaku Head of Pintu Belajar, Sis Leni Choi selaku President of Buddhist Fellowship Indonesia, Sis Roni Ong selaku Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia, serta semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 Pendidikan Agama Buddha di Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna Jakarta. Semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Siang, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, apa kabar? Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, di siang hari yang berbahagia ini kita sangat beruntung sekali dan sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, seorang guru yang kita hormati, yang mulia Biku Badra Prawira Satwira, ya, yang akan membagikan wejangan dhamma kepada kita semua. Adapun topik wejangan dhamma pada siang hari ini adalah tips tenangkan hati yang galau. Ya. Dan saat ini suhu Badra Prawira Satwira saat ini sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Ya. Selamat siang, Suhu, Namo Buddhaya, Amitabha. Selamat siang, Namo Buddhaya, Amitabha. Apa kabar, Suhu? Sehat? Kabarnya biasa dan sehat. Ya, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih Anumodana Suhu telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan Dhamma kepada kita semua. Anumodana Suhu. Ya. Saat ini Suhu lagi berada di mana, Suhu? Ya, saat ini saya berada di Papua, tepatnya di Kabupaten Biak Numfor, di satu pulau kecil, di atas punggungnya Pulau Papua. Jadi kita pulau tersendiri. Jadi saya berada di Wihara Buddha Dharma Biak, dan kebetulan wihara ini adalah wihara yang paling pertama atau paling lama di Papua. Ya, terima kasih Suhu ya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi wejangan dhamma yang sangat indah kepada kita semua pada siang menuju sore hari ini. Ya, terima kasih Suhu. Dan di layar satu lagi sudah ada Suci Hartini. Ya, selamat siang Suci. Namo Buddhaya. Apa kabar? Selamat siang, Ci. Kabar baik. Suci Hartini ada salah satu anak asuh yang telah lulus S1 Pendidikan Agama Buddha di STAB Mahaprasna Jakarta. Ya. Pada hari ini Suci berkesempatan untuk memandu sesi sharing dengan Suhu Badra Prawira Satwira. Baik. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Leni dan Buddhist Fellowship Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada saya kali ini. Sebelum pembicara menjelaskan atau memaparkan tentang tips tenangkan hati yang galau, izinkan saya untuk membacakan profil beliau
Biksu Badra Prawira lebih dahulu. Yang Mulia Biku Badra Prawira Stawira lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1980 dan di Upasampada di Pusat Meditasi Sweomin, Yangon, Myanmar, dan saat ini berdomisili di Wihara Buddha Dharma Biak Papua. Saat ini beliau mengikuti organisasi yang pertama sebagai Kepala Wihara Buddha Dharma Biak Papua, yang kedua sebagai Ketua Pembina Wihara Tusita Bowen di Goel Tanah Merah Papua. Demikian tadi profil dari Yang Mulia Biku Badra Prawira. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Suhu Badra Prawira untuk memberikan wejangan dhamma kepada kita semua. Terima kasih Suhu, terima kasih Siti. Baik semuanya, terima salam dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Amin. Tofo. Ya, terima kasih tadi sudah memperkenalkan saya. Saya domisili saat ini masih di Papua. Saya juga bertugas di wilayah timur, di Wakil Sekretaris Wilayah Indonesia Timur, Sangga Agung Indonesia. Dan biasa di Papua ini mereka lebih mengenal saya dengan panggilan Bante Prawira. Jadi lebih singkat, Bante Prawira atau Suhu Prawira. Kalau yang tadi mungkin terlalu panjang yang manggilnya agak belibet-belibet lidahnya. Jadi hari ini saya punya kesempatan yang luar biasa sekali, punya kesempatan yang baik sekali bisa saling berbagi untuk teman-teman yang ada di manapun yang berada mendengarkan program ini, di mana kemarin kita saya diberi kesempatan untuk mengisi dan diberi judul yang cukup apik ya, di mana judulnya Tips Tenangkan Hati yang Galau. Sahabat-sahabat semua orang punya masalah. Semua orang pasti menghadapi kegalauan, kegundahan hati. Tapi tidak semua orang bisa keluar dari kegundahan hati dan kegalauan itu. Penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya mereka tidak bisa menerima tentang apa yang terjadi dalam dirinya, tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Makanya kita yang sudah belajar atau mengenal agama Buddha itu patut berbangga dan berbahagia, punya karma baik yang begitu luar biasa, bahwa seorang Buddha 2500 tahun yang lalu sudah memberi pengajaran yang begitu istimewa untuk kita semua. Begitu istimewa untuk kita bisa menghadapi segala fenomena yang hadir dalam kehidupan kita. Hidup ini proses, ya, dari lahir, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian menjadi tua, sakit, dan mati. Ini satu proses yang sangat wajar sekali. Dalam proses inilah kita hidup banyak menerima tantangan, menerima problema-problema, sehingga kalau kita tidak memahami atau tidak bertemu dengan ajaran Buddha, kita akan menjadi galau, menjadi tidak stabil dalam hal melakukan sesuatu. Teman-teman semua ya yang hadir di sini, kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi. Kegalauan, ketidaksenangan, ketidakpuasan itu berakibat fatal bagi diri sendiri. Galau itu sendiri dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu lebih kurang artinya sesuatu yang kacau, yang tidak karuan, yang berkaitan dengan pikiran yang tidak menentu. Nah,
kita bisa garis bawahi bahwa pikiran yang tidak menentu. Sedangkan dalam agama Buddha kita pahami ada 3 faktor yang mempengaruhi dalam proses kehidupan kita, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ketika pikiran ini yang tidak menentu ini kita tidak bisa kendalikan, maka hal apa yang terjadi? Hal yang terjadi adalah kita tidak bisa keluar dari permasalahan tersebut. Fenomena-fenomena yang muncul ini kita lihat ke belakang ini ya, dari setahun yang ke belakang ini banyak sekali orang mengakhiri kehidupannya dengan cara-cara yang tidak pantas. Ya, diakibatkan apa? Diakibatkan pikiran yang sudah kacau, pikiran yang tidak bisa dijernihkan kembali. Nah, kita sebagai umat Buddha yang belajar agama Buddha jangan sampai bisa melakukan hal-hal yang tidak bajik seperti itu. Kita murid-murid siswa-siswa Buddha harus benar-benar memahami Dharma, memahami ajaran Buddha dengan baik. Ketika pikiran kita kacau, hal yang utama yang harus kita lakukan adalah kita berdiam diri sejenak. Berdiam diri sejenak. Artinya berdiam diri ini tidak melakukan aktivitas apapun. Membiarkan pikiran ini menjadi tenang. Tarik napas kita perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Tarik napas yang dalam, kemudian hembuskan. Lakukan itu selama 2 atau 3 kali. Kemudian kita mulai melihat ke dalam diri kita. Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam diri kita? Apakah yang saya galaukan ini berefek baik untuk saya? Apakah yang saya takutkan ini akan berefek yang tidak baik untuk saya? Ketika hal-hal yang muncul, ya Bapak Ibu, adik-adik semua yang ada di sini, yang membuat kita menderita, yang membuat diri kita, pikiran kita ini menjadi tidak bajik, kita harus pahami dasar atau awal mula atau sebabnya yang terjadi sehingga pikiran kita yang menjadi tidak bajik apa itu. Ketika kita pahami, oh saya berpikir tidak bajik karena saya tadi sepertinya dia ngomongnya terlalu kasar dengan saya sakit hati. Ketika saya sakit hati mana yang sakit? Tunjukkan kepada diri kita hati mana yang sakit. Ulu hati atau jantung atau mana? Tidak bisa. Kita tidak bisa mengenali sakit hati itu di mana. Yang bisa kita kenali ketika kita bilang kita sakit hati, kita harus tenangkan diri, melihat itu secara mendalam. Oh, mungkin dia marah karena saya memang ada salahnya. Oh, mungkin dia dengan suara keras karena memang saya kurang bertanggung jawab tentang apa yang diberikan olehnya. Jadi kita harus mengintrospeksi diri. Loh, saya tidak salah apa-apa kok, Bante, tapi dia marah-marah dengan saya. Oh, mungkin dia lagi ada masalah. Jadi kita jangan sampai juga tertular oleh masalahnya. Nah, satu hal yang sering saya berikan tipsnya ketika ada orang yang membuat kita tidak suka, membuat kita merasa benci dan sebagainya, kita belajar untuk memaafkannya. Tidak gampang. Tapi kita ketika kita bisa belajar untuk memaafkan orang tersebut, kita akan terbebas dari rasa penderitaan atau galau tersebut. Belajar untuk memaafkan. Walaupun dia yang salah, kita belajar untuk memaafkan dia. Karena tidak ada salahnya, tidak ada ruginya kalau kita belajar memaafkan orang lain. Atau ketika kita merenung bahwa kita ada salah, kita belajar untuk meminta maaf. Ya, belajar untuk meminta maaf. Ketika kita bisa meminta maaf kepada orang lain, oh tadi saya salah, saya minta maaf. Rasa kegalauan, kegundaan dalam hati itu pasti akan berkurang jauh. Kenapa? Karena kita sudah melepas satu bentuk
pikiran yang tidak bajik. Ya. Ini termasuk juga adik-adik yang di sini yang masih berproses, yang masih mencari ketika melakukan bukan melakukan apa, ketika melakukan berhubungan dengan orang, berpacaran, ya pasti ada timbul rasa galau. Kenapa chat saya tidak dibalas? Kenapa cuma centang biru? Kenapa di telepon nggak diangkat? Ketika chat tidak dibalas, centang biru, di telepon nggak diangkat, pikiran itu kan sudah berpikir macam-macam. Dia kenapa dan bagaimana dan seterusnya. Hal ini akan menyebabkan pikiran kita ya menjadi tidak stabil, menjadi tidak jernih lagi, sehingga kita dimasuki oleh energi-energi negatif dalam pikiran kita, seperti satu gelas air putih yang dimasuki oleh sedikit demi sedikit lumpur. Ya. Bukan hanya lumpur itu masuk, tapi kita mengguncang gelas itu, sehingga air itu akan menjadi keruh. Nah, ketika kejadian seperti tadi yang dialami, ya, dengan pacar, dengan teman dekat atau bagai apapun itu terjadi, maka kita akan berprasangka buruk. Kenapa? Karena air yang di gelas tadi, yang sedikit demi sedikit dimasukkan oleh lumpur, kita guncang dia akan kotor. Kita nggak bisa berpikir murni lagi. Ya, ketika kita tidak bisa berpikir murni lagi, maka kita tidak hidup pada saat itu. Kita hidup di masa depan. Kita ketakutan akan muncul, takut ditinggalkan, takut diselingkuhi dan sebagainya dan sebagainya. Padahal di sana kemungkinan dia memang membaca, tapi lagi sibuk, lagi kerja dan sebagainya. Kita tidak mau melihat dari sudut pandang itu. Kita melihat dari sudut pandang ketakutan kita akan hal tersebut. Nah, tipsnya bagaimana? Ketika itu terjadi, ya tenangkan diri saja dulu. Tenangkan diri saja, jangan berpikir yang negatif, berpikirlah positif, bahwa mungkin ada kerjaan dan sebagainya, tidak bisa balas dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak terlalu terikat, tergenggam oleh pikiran-pikiran ketakutan tadi. Ya. Banyak sekali sekarang kita lihat beberapa minggu yang lalu ya, satu minggu yang lalu kita lihat di Cina sana, ya, terjadi pengakhiran hidup oleh seorang yang terkenal di gamernya, hingga banyak sekali masyarakat yang empati kepada beliau, memberi karangan bunga, memberikan makanan, ditaruh di pinggir sungai. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, dengan hal kejadian itu. Mengapa seorang yang begitu terkenal, begitu di komunitas gamenya bisa mengakhiri kehidupan yang begitu beruntungnya lahir sebagai manusia? Karena apa? Karena dia beranggap bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang telah dipersembahkan untuk orang lain itu tidak memberikan respek positif, bahkan hanya memberikan satu respek yang negatif. Nah, sehingga pikiran yang hadir, yang muncul adalah sesuatu yang tidak bajik, yang menganggap bahwa apapun yang setelah dikorbankan ini tidak ada dan sia-sia. Kita harus ingat dalam Buddhism, ya, bahwa hubungan saat ini bukan berdasarkan atas kehidupan ini saja. Hubungan saat ini itu berdasarkan oleh kehidupan sebelumnya. Kita bisa bertemu dengan orang ini selama 3 bulan saja bersama, artinya di kehidupan lampau kita juga pernah bersama dengan orang ini. Apalagi bertahun-tahun kita bisa bertemu dengan orang ini, bisa dekat, berhubungan dekat, itu juga ada dari sebab kehidupan masa lampau yang disebut dengan jodoh karma masa lampau. Dalam tradisi Mahayana itu disebut dengan Inching Chaichu,
Ya, Incin Caicu itu utang karma masa lampau. Nah, Incin Caicu ini kalau sudah hadir, ya, minta penagihan, itu kita nggak bisa kemana-mana. Kita harus bayar Incin Caicu ini. Kita harus benar-benar bersahabat dengan hutang karma masa lampau. Kita bukan memusuhi dia, tapi bersahabat. Ketika ini hadir, ya mau nggak mau kita harus bisa berpikir secara dharma bahwa ini sudah hadir. Inilah karma masa lampau saya. Mungkin orang yang saya senangi, orang yang cintai, dulu adalah musuh saya. Sehingga hari ini dia menyakiti saya dengan cara demikian. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita pahami bahwa orang ini adalah karma masa lampau kita, yang pertama kita lakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Duh, orang sudah berbuat tidak baik, kenapa kita limpahkan jasa? Nah, logikanya, ketika seorang yang di kehidupan lampau yang sedang menagih utang melakukan yang tidak baik untuk kita lakukan pelimpahan jasa, kita lakukan hal-hal baik dari ucapan dan pikiran kita, lalu kita kemas menjadi satu jasa yang luar biasa, kita limpahkan kepada Incin Caicu kita, kepada hutang karma masa lampau kita, maka seorang yang memang bertugas atau memang karmanya menagih hutang karma masa lampau, dia juga akan tersentuh, akan menerima karma bajik dari pelimpahan jasa itu, sehingga kadar dari ketidaksukaan di masa lampau itu yang muncul dari alaya, dari kesadarannya tidak begitu besar lagi. Ini yang harus kita pahami, sehingga pelimpahan jasa kepada Incin Caicu ini terus kita lakukan setiap malam. Makanya saya sering mengatakan, apapun kejadian pada hari ini, ya, malam hari sebelum tidur, kalau biasa orang baca parita silakan, orang baca sutra silakan. Kalau dua-duanya agak tidak hafal atau harus bawa buku, ya ucapkan dalam diri. Hari ini saya berterima kasih dalam kehidupan ini sudah diberi waktu yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa untuk melakukan hal-hal yang bajik. Semoga hal-hal yang bajik yang saya lakukan, saya limpahkan jasa kepada diri saya, kepada keluarga saya, kepada leluhur saya, dan kepada hutang karma masa lampau saya. Semoga mereka semua berbahagia. Sudah tidur. Ketika bangun juga kita harus berinspirasi mengucapkan terima kasih. Sudah diberi waktu untuk hidup pada hari ini. Diberi kesempatan melakukan hal-hal bajik. Kalau kita tidak hidup, bagaimana kita bisa melakukan hal bajik? Inilah kesempatan kita pagi, bangun, duduk atau berbaring, tarik napas yang dalam, hembuskan, tenangkan pikiran, kemudian ucapkan kalimat-kalimat yang positif. Terima kasih pada hari ini sudah memberikan saya kesempatan hidup. Semoga hari ini saya bisa menimbun karma baik yang begitu besar dan melimpahkan jasa kepada semua mereka berbahagia. Nah, prinsipnya seperti itu. Sehingga ketika kita bangun pada pagi hari, kita punya pikiran yang bajik, ini akan menjadi landasan, menjadi jalan yang baik dalam proses satu hari itu. Pikiran-pikiran murni, pikiran-pikiran positif itu terus berkelanjutan. Nah, kalau kita bangun, tiba-tiba pikir, aduh, langsung orang sekarang ya, kalau bangun itu tidak berdoa, tidak apa, pasti yang satu yang dicari adalah handphone. Nah, bangun pasti yang dicari handphone dulu. Lihat, ada yang miss call enggak, ada yang WA enggak. Dilihat tuh, pacar saya belum WA saya, belum balas WA saya. Aduh, gimana ini? Aduh, apa yang terjadi ini? Dia kemarin kemana? Dia lagi siapa? Kita baru bangun saja sudah menciptakan energi negatif, sehingga apa yang terjadi? Perjalanan proses dalam kehidupan sehari itu ya akan terus bersumber ke negatif. Kita tidak akan bahagia. Kenapa? Ketakutan muncul, ketidaksukaan muncul. Nah, dalam Buddhis ini yang harus adik-adik, teman-teman harus terapkan seperti ini. Ya. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, Suhu, doa untuk malam apa? Doa pagi, doa malam itu. Berterima kasih, bersyukur, dan melimpahkan jasa. Kata-katanya gimana? Yang enak saja, yang gampang. Karena doa itu salah satunya bukan dengan kata-kata, tapi dengan niat. Niat, cetana, kehendak.
ya, kehendak baik untuk melakukan pelimpahan jasa. Ini yang penting. Jadi ketika apapun yang terjadi, ya, kegalauan, hal yang diputusi pacar misalnya, sampai nangis di pojokan, 3 hari 3 malam nangis misalnya, apa yang sih dapat dalam tangisan itu? Apa sih yang didapat dalam kerisauan itu? Tidak ada. Ketika Anda seorang Buddhis diputusi pacar, oh sudah selesai karma, jodoh karma saya dengan dia. Ya mudah-mudahan ada jodoh karma baik ketemu lagi, kalau enggak ya dia semoga berbahagia dengan orang lain. Begitu kalau Buddhis. Jangan juga berdoa semoga dia semua makhluk bahagia, dia nggak bahagia. Dia ketemu cowok yang atau cewek yang lebih yang kurang dari saya. Itu tidak bagus, tidak baik. Ya. Tapi susah loh Suhu mendoakan orang yang kita benci. Itulah praktek yang harus kita lakukan. Mendoakan kepada orang yang kita tidak suka itu memang susah, tapi itu bila kita bisa lakukan, maka kita mendapatkan satu energi positif dalam diri kita. Kita akan merasa lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Dipenuhi dengan sukacita di dalam pikiran kita. Tapi kalau kita tidak bisa, susah ada sukacita, kedamaian dalam diri kita. Kita yang dicari di dalam hidup ini apa sih sebenarnya? Yang dicari dalam hidup ini, kalau kita pikir secara baik-baik, sandang, pangan, papan, kita lengkap. Ya, kita tidak kekurangan. Sebagai manusia, kita bercukupan. Tidak ada yang kekurangan. Makan kita ada. Pakaian ada. Ya. Papan tempat tinggal ada. Apa sih yang membuat kita tidak nyaman? Yang membuat kita tidak nyaman itu apa? Keinginan kita. Keinginan kita. Oh, manusia nggak boleh berkeinginan, Su. Oh, boleh. Kalau manusia tidak boleh punya keinginan ya juga salah. Boleh. Tapi keinginan itu didasari oleh atau dilandasi oleh kebijaksanaan. Ya, itu harus kita pahami. Dilandasi oleh kebijaksanaan. Bijaksana bagaimana misalnya? Oh, saya ingin milih rumah ini, rumah ini bagus. Ya, dia itu berusaha bekerja dengan giat, baru bisa beli rumah itu. Tapi saya ingin beli rumah ini karena agama Buddha kan karmanya karma belajar karma baik. Ya, saya tunggu karma baik saja, saya duduk-duduk nanti karma baik saya datang, saya beli rumah. Itu bukan begitu. Bukan begitu cara pola pikirnya, cara pandangnya. Ya. Jadi keinginan boleh, tetapi harus dengan bahasa Manila tihui. Kebijaksanaan, harus benar bijaksana menghadapi keinginan-keinginan tersebut. Tapi kalau kita sudah tidak bijak, artinya serakah. Nah, beda. Keinginan yang berlandasan ketidakbijaksanaan, ya menjadi keserakahan yang muncul. Oh, orang punya mobil roda 4, kita maunya rodanya 5 gitu misalnya. Udah punya roda 5, kita punya pingin 2, pingin 3, pingin ketika keinginan ini muncul dan menjadi satu hal yang membuat pikiran kita tidak bajik dengan cara yang tidak bijak, maka ini akan menjadi keserakahan. Tetapi kalau kita berlandasan, oh saya punya mobil satu, mungkin nanti satu lagi pun untuk anak saya, untuk sekolah dan sebagainya, saya akan berusaha, itu bijak. Nggak masalah, dalam Buddhis itu nggak masalah. Ya. Kalau orang bilang, oh harus tidak punya keinginan, harus melepas, itu juga tidak benar. Melepas apa dulu ini? Bukan semua harta, oh saya sudah belajar Buddhis, harta semua lepaskan, itu juga salah. Salah. Harus bijak. Melepas artinya dalam pandangan Buddhis adalah melepas pikiran yang tidak bajik, melepas ucapan yang bisa melukai orang lain, melepas perbuatan yang bisa membuat orang lain terluka. Itu yang harus kita lepas. Sehingga ketika ini yang bisa kita lepas, ya kegalauan apapun itu akan hilang sendirian. Dalam Samyutta Nikaya 56 bab 11 itu dikatakan apapun yang muncul itu semua pasti akan berlalu. Ya, ketika kita pahami kata-kata ini, apapun yang muncul itu semua akan berlalu.
Apa sih yang harus kita galaukan? Ketika berpisah dengan orang yang kita cintai, hal yang menyakitkan adalah orang itu sudah dekat dengan kita, orang itu sudah bersama dengan kita, lalu berpisah. Tapi kalau kita memaknai kata-kata dalam Samyutta Nikaya 56 bab 11 ini, semua yang muncul pasti akan berlalu. Oh, sudah, ini juga akan berlalu. Ini bukan jodoh saya. Atau bertemu dengan orang yang kita tidak sukai itu menjadi satu penderitaan, kegalauan juga. Apa yang muncul? Oh ya sudah, ini juga akan berlalu. Ya. Jadi kita akan menjadi lebih bijak, lebih baik apabila kegalauan yang kita temui, kita racik menjadi sesuatu yang bijaksana. Misalnya, kita yang seperti Su katakan tadi, melihat orang yang kita tidak sukai, atau orang yang tidak menyukai kita. Kita racik rasa benci, rasa galau itu menjadi sesuatu yang positif, yaitu bagaimana, oh dia benci saya, sudah, itu jodoh, itu karma masa lampau saya, itu hutang karma masa lampau saya. Tapi saya nggak boleh buat hutang itu lagi. Saya harus berlimpahan jasa untuk dia, semoga dia berbahagia. Bahkan di zamannya Buddha, masih sebagai seorang pangeran Siddhartha, beliau keluar melihat 4 peristiwa penting, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Apa yang muncul dalam pikiran pangeran? Kegelisahan. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau bahasa sekarang kan galau juga kan. Loh, kok bisa orang lahir dari tua? Kok bisa orang bisa mati? Kok orang bisa sakit? Saya nggak pernah nemuin ini loh. Gitu. Tapi pikiran ini kan diracik sedemikian rupa menjadi, oh saya harus cari obatnya ini untuk memutuskan hal ini. Bagaimana tentang sakit, lahir, tua ini bisa dilihat apa yang sebab yang terjadi. Nah, dicari itu. Akhirnya beliau keluar istana, ya. Waktu mau keluar apa yang terjadi? Seorang pangeran Siddhartha, anaknya baru lahir. Bayangkan, seorang bapak yang mau meninggalkan anaknya demi mencari ini. Ya. Bagaimana perasaan seorang pangeran pada saat itu? Ya. Dia kalau kita baca sejarahnya, ya, Pangeran Siddhartha itu kan masuk ke kamar, masih lihat anaknya, gitu. Baru keluar lagi. Artinya ada rasa kecemasan dan sebagainya. Tapi beliau punya kebijaksanaan yang luar biasa untuk mencari obat ini demi untuk umat manusia. Dan beliau meninggalkan istri dan anaknya, meninggalkan istananya dan kemewahannya untuk pergi mencari obat ini. Dan obat ini sudah didapatkan dan diberikan kepada kita. Inilah yang disebut dengan dharma yang sejati ini, ajaran yang sejati ini. Sehingga kita sebagai umat Buddha, sebagai siswa Buddha, ketika terjadi kegalauan, rasa tidak puas, ketidaktenangan muncul, ingat, ini juga akan berlalu. Dan jangan lupa selalu melakukan pelimpahan jasa kepada siapapun itu, termasuk musuh kita atau orang-orang yang tidak suka dengan kita. Sehingga kita bisa hadir lagi, bisa pagi hari bangun lagi sebagai manusia yang baru, sebagai pikiran yang baru, yang jernih. Sehingga pikiran kita, perbuatan kita, ucapan kita selalu terjaga. Ketika 3 faktor ini terjaga, maka sila kita pasti akan terjaga. Ketika sila kita akan terjaga, maka kebahagiaan sudah pasti akan kita raih. Dalam kalau Anda baca Pancasila Buddhis, ya, di belakangnya itu setelah baca kepada Bante akan memberikan satu arahan, ya kan? Imani Pancasila padani silang sugating yanti. Ya, sila sugating yanti. Artinya surga, kebahagiaan pasti akan diraih ketika menjalankan 5 sila ini.
Ya, ini yang harus kita pegang baik-baik. Nah, tinggalkanlah hal-hal yang tidak baik. Kegalauan-kegalauan itu muncul, tenangkan diri dan selalu berpikir positif bahwa kita sebagai siswa Buddha tidak terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu dan selalu berpikir ini juga akan berlalu dan selalu semangat, sehingga yang terpenting bagi Suhu, teman-teman semua yang ada di sini yang belum berumah tangga, ketika memilih pasangan, pilih pasangan yang sama sada. Satu keyakinan. Satu keyakinan ini bukan satu agama saja, tapi berkeyakinan yang berlandaskan bahwa apa yang diajarkan Buddha, Dharma itu adalah satu kebenaran yang mutlak. Ya. Sekarang kan banyak orang-orang yang yang ingin mencoba, ya anak-anak sekarang ingin mencoba mencari pasangan yang beda keyakinan, ingin bereksplorasi. Ketika itu sudah didapat, bereksplorasi, akhirnya apa yang tercipta? Yang tercipta bukan satu kebahagiaan yang didapat, tapi yang tercipta apa? Saling tarik menarik, saling ingin merasa yang terbaik keyakinannya, sehingga apa? Ada yang ditarik masuk, ada yang lock on, dan ada yang lock in. Nah ingat, pernikahan itu bukan dua insan saja. Pernikahan itu adalah pengikatan satu keluarga besar dengan keluarga besar lainnya. Jadi ketika kita menghormati orang tua kita, menghormati ibu bapak kita, maka kita sebagai umat Buddha, siswa Buddha, seharusnya dan selayaknya bisa membawa orang tua kita lebih berkeyakinan tentang Buddha Dharma, dan kita juga lebih yakin, lebih sadanya lebih kuat kepada Buddha Dharma dan mendapatkan pasangan yang juga sadanya sama dengan kita. Makanya disebut sama sada, sama keyakinan terhadap ajaran Buddha itu sendiri. Jadi saya sering katakan, mereka sering bertanya anak-anak kepada saya, Bante, kenapa umat Buddha kita kok sedikit di Indonesia, kok sedikit di seluruh dunia? Saya cuma mengatakan, orang-orang pilihan itu tidak banyak, orang-orang pilihan itu sedikit. Makanya berbahagialah menjadi orang-orang pilihan. Ya, jadi jangan minder, jangan merasa kecil hati. Kita adalah orang-orang pilihan menjadi siswa Buddha itu sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang saya ingin katakan, tetap berpikir positif dan selalu berpikir bahwa semuanya ini pasti akan berlalu. Terima kasih. Selamat siang. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Suhu atas perbincangan Dhamma yang berharga dan sangat menginspirasi kita semua di siang menjelang sore hari ini. Ya, terima kasih Suhu. Amin Toko. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menayangkan sebuah video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar adalah program dari Buddhist Fellowship Indonesia. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim. Dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, di sekolah menengah atas, di universitas, baik strata 1, strata 2, maupun strata 3. Baiklah, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang anak-anak Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, baiklah, marilah kita tonton bersama. Terima kasih.
Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan sebuah video tentang Pintu Belajar. Terima kasih juga kepada founder kami, Ibu Lilian Mani, dan Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia yang telah mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa dibantu pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih baik oleh Pintu Belajar. Semoga anak-anak Pintu Belajar bisa sukses dalam studinya dan bisa bermanfaat untuk keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta kita. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang tergerak hatinya untuk mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih, Adi Toko. Ya, baiklah. Saat ini tiba saatnya waktu yang ditunggu-tunggu di sesi tanya jawab. Ya, kita persilakan Suci ya bisa memandu sesi tanya jawab dengan Suhu Pravira. Ya, terima kasih. Waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih Ibu Lani atas pesan yang disampaikan. Sekarang tiba waktunya kita masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum saya membacakan pertanyaan dari teman-teman Sedharma yang dari YouTube, saya ingin bertanya, Suhu. Kan tadi Suhu telah menjelaskan bahwa kegalauan itu kan utamanya itu dari pikiran.
Nah, bagaimana cara kita dapat mengendalikan pikiran tersebut agar kegalauan itu tidak muncul, dan kebiasaan apa yang dapat kita lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya. Bagaimana kegalauan itu tidak muncul? Kita ini hidup di dunia sosial. Kita hidup bermasyarakat. Pastinya kegalauan itu akan muncul. Tapi bagaimana supaya kita memahami ketika kegalauan itu muncul? Nah, kalau dalam prinsip kita yang sering saya ajarkan adalah terima, kemudian senyum dan lepaskan. Ketika kegalauan itu muncul dalam sosial bermasyarakat yang kita temui, maka kita tidak bisa menolaknya. Makin kita tolak, makin akan erat penolakan itu, maka makin galaulah kita. Tetapi kita harus terima bahwa ini sudah terjadi. Kemudian tersenyum artinya menerima dengan apa adanya, menerima dengan senyuman yang ikhlas. Dan kemudian lepaskan. Kita sudah tahu bahwa ini sesuatu yang tidak bajik. Ini yang galau, yang hadir dalam pikiran. Saya lepaskan. Jangan dipikirkan lagi. Melepaskan itu artinya bukan dilepaskan itu, orang kadang-kadang salah kaprah. Itu melepaskan itu saya taruh saja. Ya, bukan. Tapi melepaskannya itu ya sudah. Jangan dipikirkan lagi. Ya sudah, selesai. Titik. Tidak ada koma lagi. Sudah selesai. Itu sudah masa lalu, sudah selesai. Itu lepaskan. Kemudian berpikirlah secara positif. Sehingga ketika kegalauan itu muncul, oh mungkin dia tadi seperti ini. Oh mungkin ini yang terjadi seperti ini. Tapi itu juga jangan berlarut, tidak baik. Sudah, oh mungkin sudah selesai. Lepaskan. Ya. Sehingga tidak mempengaruhi batin kita, tidak mempengaruhi pikiran kita. Ketika pikiran kita tidak jernih, kotor, terkena lumpur yang goyang tadi yang saya ilustrasikan, maka batin kita juga akan tidak tenang. Ya, jadi sebagai siswa Buddha kita tahu, oh ini sudah datang, terima, senyum dan lepaskan. Mungkin itu. Oh, baik Bante. Jadi kan Bante menjelaskan bahwa dengan melepaskan ya. Sedangkan kita tahu untuk anak muda sekarang ya, untuk langsung ikhlas atau melepaskan itu sangat sulit kan. Pasti ada rasa dendam atau ya pikiran yang buruk. Itu bagaimana cara menghindarinya? Ya, itu wajar sekali. Ketika hal itu terjadi, ada perasaan yang tidak bajik muncul. Kata sebagai manusia, kita masih ada kekotoran batin, masih ada loba dosa dan moha. Itu wajar. Ketika hal itu muncul, itu ketika itu hadir, kegalauan hadir, kita mau lepaskan, tapi sulit untuk dilepaskan karena apa? Karena tadi kita masih terikat oleh kekotoran batin tadi. Ya, oleh kebencian, oleh rasa tidak suka, dan sebagainya. Nah, itu harus kita melalui pandangan Buddhis. Apakah ini baik untuk saya? Apakah ini yang saya genggam kebencian ini baik untuk diri saya? Ya, contoh yang ringan saja. Ketika misalnya putus ya dengan pacar gitu. Ya. Wah, dia galau, dia tidak bisa terima, dia menangis meraung-raung gitu. Dan nangis keluar air mata gitu sampai 1 hari, 3 hari, 4 hari. Sedangkan pacar yang sudah putus tuh sudah enjoy, sudah jalan-jalan dengan teman-temannya. Yang rugi itu siapa? Yang rugi itu siapa? Yang rugi itu ya yang nangis-nangis tadi yang nggak bisa terima itu. Itu ilustrasinya seperti itu. Ya, untuk apa kita mencemari batin kita? Mencemari pikiran kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Memang rasa dendam, rasa tidak suka muncul. Oh, saya rasa tidak suka ini sama dia. Oh, saya kok dendam sama dia. Oh, nggak boleh, cukup sampai di sini. Semoga dia berbahagia. Semoga
dia menemukan kebahagiaannya. Semoga saya juga berbahagia. Selesai. Selesai. Kalau kita mau pakai kalimat yang mantra yang mujarab tadi, yaitu semua itu juga akan berlalu. Itu mantra yang cukup mujarab sebenarnya dalam kehidupan ini. Ya, jadi kita harus benar bisa. Sebagai siswa Buddha harus pahami seperti itu. Jangan terlarut, tidak ada gunanya. Itu tidak akan mengondisikan batin Anda menjadi lebih baik, makan akan menjadi lebih buruk. Mungkin itu. Baik sih. Biasanya dalam hal itu biasa kita sudah nih, karena kita meneguh dengan ajaran agama Buddha, pikiran kita udah seperti itu, ucapan kita udah hal yang baik, tapi sikap kita itu di mata orang lain menunjukkan kalau kita nggak suka atau punya dendam dengan mereka. Kita punya dua tangan yang hanya bisa menutupi kedua telinga kita, kedua tangan yang bisa menutupi kedua mata kita. Ketika pandangan-pandangan, ucapan-ucapan orang dari luar, itu jangan sampai terpengaruh oleh perilaku, oleh tindakan kita, bahkan berpengaruh pada pikiran kita. Karena ucapan, penglihatan mereka akan berbeda sudut pandang dengan apa yang kita kerjain. Sehingga kita harus punya prinsip hidup itu pilihan kita. Ketika saya sudah melepaskan, sudah menjalankan ini, sudah ini jalan hidup saya. Ketika ada orang yang bersuara bahwa itu pura-pura, dia masih galau, ya sudah, kita cukup menutup kedua tangan kita ke telinga kita. Itu saja. Ketika orang memandang kita secara, nggak mungkin lah dia bisa lepas dari dia lagi galau. Ya cukup, kita memejamkan mata saya dengan kedua tangan kita tutup, tidak melihat mereka. Itu tidak akan mempengaruhi batin kita. Dan satu lagi, ketika ada pun orang-orang yang di lingkungan kita yang toksik, ya di zaman sekarang ini, ya kita boleh keluar dari lingkungan itu. Buddha juga mengatakan jika lingkungan tidak baik, orang-orang yang juga tidak cocok, ya keluar saja dari lingkungan itu. Kita harus berpikir dunia ini lebar. Jangan berpikir dunia itu seperti daun kelor yang kecil. Ya, masih banyak orang-orang yang mau menerima kita, masih banyak orang-orang yang bisa merangkul kita, masih banyak orang-orang yang punya pemahaman yang lebih baik untuk diberikan kepada kita. Ya, jadi pemahaman ini harus kita pahami. Ya, mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga penjelasan dari Suhu dapat didengar oleh teman-teman yang di YouTube. Ini ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube Bante. Saya akan bacakan. Nama budaya Bante, bagaimana pandangan menurut Buddhisme terhadap maraknya bunuh diri yang dilakukan para anak muda saat ini karena galau dengan masalah percintaannya? Silakan Bante. Iya. Memang maraknya sekali ya ini terjadi pengakhiran hidup seperti ini ya. Ini sangat dilarang oleh Buddhism, sangat dilarang untuk tidak kita lakukan. Dalam sila pertama itu kita berusaha untuk tidak membunuh makhluk hidup. Tidak membunuh makhluk hidup juga membunuh diri kita sendiri. Kita juga makhluk hidup ini masalahnya. Itu melanggar sila pertama. Ya. Jadi kasus percintaan yang menjadikan orang bisa bunuh diri karena apa? Karena ada kemelekatan yang sangat lekat terhadap pasangannya. Karena ada rasa memiliki yang begitu besar terhadap pasangannya. Karena ada rasa kepemilikan terhadap pasangannya. Ketika pasangannya itu tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan keinginannya, dan tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, maka
yang terjadi adalah energi-energi negatif masuk ke dalam batin orang itu dan dia merasa terkhianati, merasa terbohongi, sehingga apa yang terjadi? Dia tidak bisa lagi move on, tidak bisa lagi bangkit dari keterpurukan itu. Nah, sehingga dia tidak bisa memandang bahwa dunia itu begitu luas. Dia akan menjadi katak dalam tempurung yang hanya dunia itu saja. Sehingga ketika katak dalam tempurung itu ditaruh dalam satu kuali, di dalamnya ada air, ya, airnya itu pelan-pelan dididihkan, dia tidak merasa panas, tapi akhirnya dia akan mati oleh panasnya air tersebut. Sama saja orang yang putus cinta, yang galau, tidak bisa menerima hal itu, dia tidak punya prinsip dalam Buddhism. Kenapa Su katakan dia tidak punya prinsip dalam Buddhism? Ketika dia putus cinta, dia harus berpandangan. Hari ini saya ditinggalkan oleh dia, suatu saat pun kalaupun menikah, dia juga akan meninggalkan saya oleh kematiannya. Suatu saat pun dia akan meninggalkan saya oleh sesuatu hal. Karena sesuatu itu tidak ada yang abadi. Ketika dia bisa memilih pandangan Buddhis bahwa apa yang terjadi tentang dia putus cintanya, dia diputusi atau perselingkuhan itu terjadi, bahwa dia harus berpikir positif. Wah, ini sebelum saya menikah, saya sudah bisa melihat sesuatu hal yang tidak wajar dari pasangan saya. Saya harus berterima kasih. Apalagi nanti sudah menikah, keikatannya lebih kuat. Yang saya katakan tadi, menikah itu bukan ikatan antara satu perempuan dengan satu laki-laki, tapi satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Jadi dia harus berpandangan positif seperti itu. Wah, terima kasih sekali ini. Sudah dikasih tahu dulu sebelum saya nikah. Terima kasih sekali bahwa saya tahu dia seperti ini. Seperti itu. Atau saya diputusi, misalnya diputusi oleh pasangan, harus introspeksi. Kenapa saya diputusi? Saya ada salah. Oh, ketika ya saya salah begini, saya harus memperbaiki kesalahan saya. Bukan mengatakan saya yang benar, tidak. Tetapi saya diputusi karena sebabnya ini dan ini. Saya introspeksi. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menarik kita ke arah belakang. Kenapa? Ya, pertanyaan kenapa dan mengapa inilah yang membuat orang lain bisa bunuh diri, bisa mengakhiri hidupnya. Kenapa dia tinggalkan saya? Kenapa dia tidak cinta lagi? Mengapa dia bisa begini? Kata-kata ini kan. Tapi kita harus bagaimana? Kita harusnya saya introspeksi diri, harusnya seperti itu. Seharusnya saya harus melihat apa yang terjadi dalam batin saya, sehingga maraknya pengakhiran hidup ini tidak terjadi. Terjadi karena mereka tidak bisa melihat secara luas. Mereka seperti katak dalam tempurung yang ditaruh di dalam wadah air yang airnya dipanaskan, sehingga dia tidak bisa ini. Kita harus keluar dari itu, ya, dan harus punya pandangan Buddhis bahwa segala sesuatu pasti akan meninggalkan kita, siapapun itu. Ya. Saya rasa pandangan saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari teman-teman. Nama budaya Bante, izin bertanya, bagaimana cara mengalihkan pikiran dari perasaan sedih yang dialami anak muda saat ini akibat masalah percintaan yang mengganggu? Ya, bukan mengalihkan ya sebenarnya. Kalau kita mengalihkan itu artinya kita masih terikat pada pikiran itu, tapi melepaskan. Ya, melepaskan. Ketika kita melepaskan, sudah, kita harus move on. Harus hidup membuka lembaran baru. Kalau bagi adik-adik, teman-teman, cari lagi. Punya kesempatan. Mau cari pacar yang lebih baik lagi, dikasih kesempatan untuk cari lagi yang lebih baik. Sampai menemukan jodoh yang baik. Tapi kalau tidak punya jodoh, cari Bante Prawira, nanti Bante Gunduli. Jadi sama Nera atau sama Neri. Itu juga satu jodoh karma yang baik. Ya, jadi dalam Buddhis itu ada dua siswa Buddha. Yang satu perumah tangga, yang satu soal monastik. Ya, jadi Bante saya nggak punya jodoh nih, saya udah diputusi nih sama pacar saya
Saya harus mengalihkan, bukan mengalihkan, tapi melepaskan. Tapi saya sampai 2 tahun ini nggak dapat jodoh. Mungkin lebih berjodoh sama monastik, lebih jodoh pada Buddha Dharma. Cari saya habis jadi Samanera atau sama Neri, lebih berjodoh. Ingat, seorang Samanera, Samaneri, apalagi menjadi seorang biku atau bikuni, dia punya karma baik luar biasa untuk keluarganya. Bisa menolong semua makhluk, menolong semua leluhurnya, keluarganya. Jadi, untuk apa kita berkutik dengan satu orang yang kita cintai? Lebih bagus kita memberikan cinta kita kepada keluarga kita dan leluhur kita. Itu lebih baik lagi. Tapi nggak gampang, ya, nggak gampang. Nggak semua orang mau jadi biku, nggak mau semua orang mau jadi biku. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Jadilah umat perumah tangga yang baik. Jadilah ketika orang diputusi, move on. Oh sudah, selesai. Karma saya sudah selesai sama dia. Cari yang lain lagi, yang lebih baik lagi. Begitu dong jadi anak muda. Jangan, aduh saya ditinggali. Jangan, move on. Ya, harus berpandangan secara Buddhis. Ya sudah selesai, karma sudah selesai, cari yang lain. Aduh Bante, tapi dia lebih baik, dia ini. Itu kan sekarang. Sama ketika orang meninggal, ya itu kesedihannya itu kan tercurah sekali, menangis terseduh-seduh, ditinggal oleh keluarga, oleh orang tua. Nanti 1 minggu lagi kesedihan itu akan berkurang. 1 bulan berkurang, 3 bulan berkurang, 1 tahun sudah nggak ada lagi kesedihan itu. Kenapa? Ya karena tadi kita selalu berproses, karena sesuatu memang tidak ada yang kekal. Sama, diputusi 1 hari ya pasti sedih. Ketika udah 1 minggu, ya sedihnya sedikit. Ketika 1 tahun ketemu ya biasa-biasa saja, nggak sedih-sedih lagi. Itu semua punya proses, ya. Jadi kita harus pikir secara bijak. Mungkin itu. Terima kasih, Suhu. Ini ada pertanyaan lagi dari dari Santi Herawati. Nah, budaya Bante, jika justru seseorang membenci dirinya sendiri, bagaimana cara menghilangkan kebencian itu? Terima kasih, Bante. Sorry, saya nggak dengar. Menghilangkan? Jika justru seseorang membenci dirinya sendiri, bagaimana cara menghilangkan kebencian itu? Membenci dirinya sendiri ya? Ya sih. Ya, memang ini sering terjadi ya sekarang, zaman sekarang, orang-orang yang memang merasa frustasi, merasa dirinya itu tidak berguna, merasa dirinya menjadi biang masalah dan sebagainya. Nah, ketika frustasi itu muncul, kebencian kepada dirinya sendiri, kenapa saya begini? Sebenarnya pandangan ini bukan pandangan yang baik. Ya. Tidak ada dalam diri seseorang pun itu yang mengeluarkan membenci untuk dirinya sendiri. Kebencian itu hadir karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya kemungkinan besar ketika orang itu membenci dirinya itu, dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Dia selalu terreduksi oleh lingkungan yang mengkucilkan dia, mungkin mengucilkan dia tentang hal-hal yang terjadi. Mungkin dia minder tentang diri dia. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau ini? Lepaskanlah rasa tidak suka dengan diri Anda. Anda sudah lahir sebagai seorang manusia, punya kesempatan yang luar biasa, apalagi seorang Buddhism, yang saya katakan sebagai orang pilihan, jangan sampai Anda bisa membenci diri Anda. Anda harus tunjukkan kepada mereka, Anda bisa lebih baik daripada mereka. Anda tunjukkan pada mereka, Anda bisa berkualitas lebih daripada mereka. Loh, Bante, itu kan sombong, itu kan ego. Enggak. Menunjukkan kualitas, menunjukkan yang lebih baik dengan kebijaksanaan. Ya, ingat ya, semua harus dilandasi oleh kebijaksanaan. Ketika itu berlandaskan, saya bisa, saya harus mampu dengan kebijaksanaan, tunjukkan kepada saya ini di luar ekspektasi mereka, saya akan lebih eksplor diri saya menjadi lebih baik. Jadi bukan lagi membenci,
Bagaimana caranya? Kita harus mengurangi kadar benci kita, harus menyayangi diri kita dengan satu alasan, kita sudah terlahir menjadi seorang manusia yang luar biasa. Sangat tidak mudah lahir sebagai seorang manusia. Bahkan dalam satu sutta dikatakan di samudra yang begitu luas ada seekor kura-kura buta yang setiap 100 tahun sekali yang keluar kepalanya di permukaan dan masuk ke dalam satu lingkaran. Begitu susahnya lahir sebagai manusia. Sekarang kita sudah lahir sebagai manusia, lahir sebagai siswa Buddha yang mengenai Dharma. Untuk apa lagi kita membenci diri kita? Kita harus melepaskan kebencian itu. Kita harus mengeksplor diri kita. Kita punya kelebihan-kelebihan yang harus kita eksplor sehingga menunjukkan bahwa kita mampu untuk membuka lembaran baru yang lebih baik. Mampu tunjukkan kita lebih baik daripada mereka. Intinya, segala sesuatu yang berkondisi negatif harus kita rubah menjadi positif. Apapun itu dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Mungkin itu. Baik. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Arya Bodhikmara. Namo Buddhaya Bante, bagaimana cara yang benar untuk mencintai pasangan menurut pandangan agama Buddha? Cintai apa adanya. Mencintai pasangan menurut pandangan agama Buddha. Cintai apa adanya. Cintai apa adanya. Jangan terlalu. Ya, apa adanya. Ya, kalau namanya udah terlalu itu tidak bagus. Apa adanya ada. Sehingga apa? Ketika mencintai apa adanya, ya sudah karakternya, caranya kita harus pahami. Kita tidak harus berekspektasi terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu tidak ada bukan apa adanya. Ya, berekspektasi, dia harus begini, dia harus tidak. Apa adanya. Ketika kita bisa menerima dia dengan apa adanya, maka nanti hasilnya kita juga akan mendapatkan sesuatu yang memang sesuai. Tidak dibuat-buat, tidak pakai drama Korea, drama dracin dan sebagainya. Cinta itu tidak seperti drama-drama yang di Korea. Ya jalan-jalan ketemu, balik badan, atau pandangan-pandangan mata langsung jatuh cinta, enggak. Di dunia nyata enggak seperti itu. Ya, di dunia nyata enggak seperti itu. Tidak, di dunia nyata tidak seperti Romeo dan Juliet. Tidak seperti Sape Engtai. Tidak seperti itu. Dunia nyata itu cintailah apa adanya. Ya, jangan terlalu mencintai, juga jangan terlalu tidak mencintai, apa adanya saja. Terima dia apa adanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari saudara Dharma. Apakah perbedaannya seseorang dikatakan tenang seimbang dengan seseorang dikatakan tidak punya tujuan? Perbedaan antara orang tenang seimbang dan orang tidak punya tujuan. Iya. Itu sudah berbeda. Dari pertanyaannya sudah berbeda itu. Orang yang punya tujuan pasti dia punya harapan tertentu, punya keinginan tertentu, sehingga orang yang punya tujuan. Tadi yang tenang seimbang itu hidup pada saat ini. Hidup sekarang. Ya, saat ini dia duduk, dia harus tenang dan dia mengetahui dia duduk. Saat ini dia makan, dia tahu bahwa saat ini dia makan. Saat ini dia sedang berbicara dengan orang, dia harus tahu dia sedang berbicara dengan orang. Itu tenang dan seimbang. Seimbang di sini artinya pikiran-pikiran itu tidak terpengaruhi oleh bentuk-bentuk luar. Ketika orang meditasi, banyak sekali duduk, tutup mata, tapi pikirannya sampai ke Amerika. Ya, atau sampai ke Kebumen, atau sampai ke Jakarta. Tapi ketika orang duduk, meditasi, dia tenang dan seimbang, pikirannya itu ke napas masuk dan napas keluar. Itu tenang dan seimbang. Jadi tenang dan seimbang hidup ya saat ini. Mencintai apa adanya. Ditinggalkan ya sudah. Cari yang baru. Membuka lembaran baru. Itu tenang dan seimbang. Tapi kalau tujuan hidup, kita harus punya tujuan. Punya harapan. Ya, misalnya, saya lahir jadi manusia nih, saya mau lahir ini, mau jadi dewa. Ya saya harus berusaha untuk berbuat baik supaya saya lahir bisa jadi dewa, misalnya. Oh, saya mau lahir jadi manusia lagi, saya harus berusaha bisa lahir jadi manusia lagi. Usahanya ada. Tapi harus bijak juga. Tuh. Ya. Karena saya sering tekankan semua harus kita berpulang kepada kebijaksanaan.
tanpa kebijaksanaan, maka pandangan kita akan menjadi salah. Ya, ini yang terpenting. Bijak itu penting. Harapan itu boleh, tujuan boleh, cita-cita boleh, tapi harus bijak dalam hal ini. Mungkin itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Diani Dante. Saudara saya memiliki 4 anak laki-laki dan mengalami perasaan sedih karena tidak memiliki anak perempuan. Memutuskan tidak ingin memiliki anak laki. Apakah hal ini bisa dihubungkan dengan karma? Segala sesuatu kondisi pada saat ini pasti akan terhubung dengan karma masa lampau. Ya, itu sudah menjadi satu hukum yang terjadi, yang sudah akan berulang kembali. Apapun yang terjadi pada saat ini adalah berakibat dari perbuatan masa lampau. Ketika hari ini mempunyai anak semuanya perempuan, tidak punya anak laki-laki dan memutuskan untuk tidak punya anak laki-laki, itu tidak ada salahnya sebenarnya. Pandangan anak laki-laki dan perempuan itu kan disebabkan oleh pengaruh pandangan kebudayaan. Apalagi negara-negara timur yang masih patriarkal ya, yang masih dari garis keturunan laki-laki, semua harus ada laki-lakinya. Ya. Jadi pandangan ini sebenarnya mau anak laki-laki, mau anak perempuan, itu sama saja. Di zaman Buddha saja, ya, zaman Buddha saja di orang India itu 2500 tahun yang lalu anak laki-laki sangat kuat sekali. Tetapi di Buddha sendiri, seorang Mahapajapati, seorang Kisah Gotami bisa jadi arahat. Jadi bukan karena dia laki-laki atau perempuan, tapi bagaimana usaha dia untuk mencapai tingkat kesucian di zaman itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya gender di zamannya Buddha. Makanya kalau sekarang anak saya semua perempuan, apakah ini apa-apa terima saja. Itu satu anugerah yang luar biasa, punya anak perempuan 4 ya. Kalau anak tidak punya anak laki-laki dan tidak mau punya anak laki-laki, itu adalah pilihan. Itu pilihan. Tapi jangan berkecil hati kalau anak perempuan. Ingat, saya katakan tadi, zaman Buddha saja perempuan mencapai tingkat arahat. Berarti perempuan itu sama levelnya dengan laki-laki. Baik, demikian tadi semua pertanyaan yang sudah saya bacakan. Pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Apabila dari Cileni ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, terima kasih Sisi yang telah memoderasi sesi sharing pada siang menuju sore hari ini dengan Suhu Prawira. Ya, terima kasih juga Suhu ya atas wejangan damanya yang sangat menginspirasi, sangat berharga dan sangat menyejukkan ya Suhu ya. Anumodana Suhu Amitabha. Suhu terkait dengan perasaan galau ya, perasaan galau kan sebenarnya dialami oleh segala usia ya, mungkin mulai dari anak-anak menuju remaja, mungkin di tingkat sekolah, pada masa dia bekerja atau berusaha, terus sampai saya rasa perasaan galau itu boleh dikatakan hampir dirasakan di setiap jenjang kehidupan ya Suhu ya. Mungkin orang yang sudah berumah tangga juga pada saat tertentu punya kegalauan tersendiri. Nah terus mungkin walaupun sudah jadi grandma atau grandpa, mungkin di saat itu juga punya kegalauan sendiri ya Suhu ya. Mungkin kalau kegalauan orang-orang yang usianya sudah mateng sama anak-anak muda yang masih dalam masa transisi itu, anak-anak muda yang masa transisi itu menjelang dewasa atau misal belasan dan 20 tahunan itu kalau tidak
mendapatkan pembinaan dengan baik, nah itu sangat rapuh ya, suhu ya. Mungkin bisa melakukan hal-hal yang melukai diri sendiri ya, suhu ya. Ya, Nah, suhu di dalam Buddhis Mahayana, suhu kita kan tahu ada sutra hati atau sinting ya, uh, Hat Sutra. Nah, apakah kalau orang itu rajin untuk melafalkan sutra tersebut, bisa bisa berefek pada kegundahan hatinya atau kegalauan hatinya itu bisa reda suhu. Apakah itu hanya itu memang di sutra tertera seperti itu atau itu hanya mitos atau bagaimana suhu? Ya, terima kasih, mohon pencerahannya ya. Amitofo. ya, Amitofo. Ya, Sutra Hati itu, Presnya Paramita Hidayah Sutra itu sebenarnya itu bercerita tentang 5 agregat ya, 5 keadaan manusia sebenarnya. Tapi kalau kita baca itu sebenarnya gini, apapun yang kita baca, mau sutra, mau mantra dalam Vajrayana atau mau Theravada dalam Parita, apabila itu bisa menenangkan diri kita, menenangkan batin kita, itu sudah bermanfaat bagi diri kita. Ya. Jadi kalau kita berbicara Sinching, Sutra Hati, maka itu kan pembicaraan antara Buddha, Sariputra, dan Yang Mulia Bodhisattva Avalokitesvara. Ya, ini menceritakan tentang 5 agregat dalam batin, berbicara tentang bagaimana kekosongan itu sebenarnya isi adalah kosong. Sebenarnya itu berbicara tentang bagaimana kita sebagai manusia yang benar-benar memahami inti dari ajaran Buddha bahwa segala sesuatu adalah sunyata yang memang pada dasarnya kosong, tidak ada. Tapi ketika kita bilang kosong, ternyata di dalamnya itu ada sesuatu yang begitu luar biasa, yaitu yang bisa membuat kita memahami bahwa dalam hidup ini kehadiran fisik kita, kehadiran pikiran kita, kehadiran dari ucapan kita itu sangat mempengaruhi tentang proses perjalanan hidup kita. Jadi tadi Acileni menanyakan apakah membaca Sutra Hati itu bisa menenangkan hati kita. Saya jawab pasti bisa. Pasti bisa. Segala sutra apapun, mau Sinching, mau Tapecho, mau Karyana Metta Sutta, mau yang lain, itu bisa menenangkan hati kita. Tergantung bagaimana kecocokan kita. Ada orang baca Parita lebih cocok, ada orang baca Nyingching lebih cocok, ada orang baca Vajrayana lebih cocok. Jadi itu kecocokan kita saja sebenarnya. Nah, yang intinya adalah bagaimana cara kita menenangkan hati. Tadi bukan hanya anak-anak yang umur belasan tahun yang masih mencari jati dirinya, tetapi orang yang mau sudah meninggal aja galau. Dia berpikir hartanya mau kasih siapa, dia berpikir rumahnya nanti bagaimana, dia berpikir anak-anaknya nanti hidupnya bagaimana. Itu termasuk kegalauan sebenarnya. Makanya dalam pandangan Mahayana, orang-orang yang sudah usianya sudah mulai matang, sudah mulai senja, itu sering disuruh untuk mempraktekkan pelapalan nama Buddha. Selalu melapalkan nama Buddha, ya, mau nama Buddha, mau nama Bodhisattva, boleh. Ya, kenapa? Itu untuk supaya hati, pikiran, dan ucapannya itu satu frekuensi. Ketika dia mau meninggal, dia alam bawah sadarnya itu terlalu mengingat nama-nama Buddha ini. Tapi kalau ini nggak dilatih, ketika kesakitan muncul, ketika ketakutan muncul tentang harta, tentang anak, tentang apapun itu dalam kehidupan dia akan pergi, akan meninggal, kegalauan itu luar biasa muncul. Sehingga ketakutan muncul. Ketika ketakutan muncul, tiba-tiba dia berpikir sesuatu yang tidak bajik,
tentang keterikatan dengan harta, dia meninggal, maka dia akan terlahir di alam rendah karena kekuatan pikirannya itu. Makanya kita selalu menganjurkan bagaimana kita melakukan ninfo-ninfo itu. Apakah ini menjamin ninfo ini akan mengurangi ketakutan setelah menikah? Iya, karena ingat, kita punya alam bawah sadar. Kebiasaannya itu akan sangat mempengaruhi alam bawah sadar kita. Kita biasa ninfo, maka kita akan selalu alam bawah sadarnya. Kita biasa marah orang, ya kita akan selalu terngiang-ngiang akan marah orang. Ketika kita selalu merasa sedih, ya kesedihan itu muncul. Karena orang yang sedang sakit, ya, yang sedang sekarat, itu pasti ketakutannya. Nggak usah sampai orang sekarat lah, ya. Kita saja yang kadang-kadang sakit flu saja, atau batuk, atau demam gitu. Kita kan merasa, aduh, badanku sakit sekali. Begini ya, begini. Kita sempat nggak untuk berpikir membaca parita? Kita sempat nggak untuk ninfo? Saya rasa nggak. Kita pasti berpikir, bagaimana saya harus sembuh? Kenapa badan saya sakit begini? Kenapa saya demam? Ya, kita nggak sempat lagi. Apalagi orang yang sekarat. Gitu. Makanya kebiasaan untuk ninfo, mau Amitofo, mau Kwanseim Pusat, atau kalau dalam tradisi Theravada disebut Budo, silakan saja lakukan ini untuk supaya alam bawah sadar kita ini terpenuhi. Gudang alam bawah sadar ini ketika dia muncul, kita bisa lahir di alam bahagia. Sehingga untuk anak-anak, untuk semua pun dalam proses kehidupan, saya sering katakan, ya, kita ini hidup seperti satu perjalanan dari satu terminal ke terminal yang lain. Saat kita sudah turun dari bus satu terminal, kita harus jalan, ya, itu jalannya kadang berliku, kadang tanjakan, kadang berpasir jalannya, kadang berkerikil, kadang berbatu terjal, kadang turunan, kadang jalannya bagus. Apa sih yang harus kita persiapkan? Apakah kita harus marah dengan jalan yang berliku? Apakah kita harus marah dengan jalan yang berpasir, berkerikil, berkarang tajam? Yang harus kita persiapkan adalah sepatu atau alas kaki yang mumpuni, alas kaki yang cukup baik. Sehingga di perjalanan itu bukan jalannya kita salahkan, tetapi alas kaki yang kita pakai yang harus baik untuk sampai ke terminal selanjutnya. Ketika sampai terminal selanjutnya, alas kaki kita baik, kita tidak mengeluh, kita mampu pergi ke terminal yang lebih baik lagi. Ketika kita mengeluh di tengah jalan, kita nggak nyampe-nyampe, kita marah-marah, terminal yang kita harapkan tidak akan sampai. Bus yang akan jemput kita sudah pergi, nggak nunggu kita. Kita selesai sampai di jalan yang berbatu, bercadas tajam, karena kita tidak pakai sepatu alas kaki yang baik. Kita harus pakai alas kaki. Apa alas kaki yang baik itu? Sila. Kita harus baik. Cara berpikir kita, ucapan kita, perbuatan kita harus baik. Itulah alas kaki kita berjalan dari satu tempat terminal ke tempat terminal lainnya. Sampai suatu saat kita menemui satu pantai, menyeberang ke pantai seberang. Ya, terima kasih Bante atas pencerahannya. Bante, bagaimana kita bisa mempunyai satu pikiran yang baik, ya, supaya kita kalau misalnya anak-anak muda ini atau para umat yang bisa pada saat tertentu ada satu problem, kita tidak fokus pada problem tersebut, tetapi bisa mempunyai hati dan pikiran yang terbuka, sehingga bisa melampaui masalah tersebut. Maksudnya kadang-kadang kan anak-anak muda mungkin dalam hal relationship dengan pacar atau pasangannya, dan mungkin di setiap stages dari kehidupan mempunyai masalah dan tantangan tersendiri ya di segala usia ya. Pasti setiap orang punya problem dan tantangan sendiri ya. Bagaimana
itu tidak menjadi suatu kegalauan, tetapi bisa melihat sesuatu itu dengan pikiran dan hati yang jernih, Guru. Jadi pikirannya bisa lebih luas, hatinya bisa lebih terbuka, gitu. Jadi tidak melihat satu mungkin karena seseorang itu bisa depresi atau stres karena terlalu fokus pada uh, apa yang dia hadapi sekarang ya, Suhu. Jadi ya itu mohon pencerahannya, Suhu. Jadi para umat dan anak-anak muda bisa menjalani hidupnya dengan walaupun ada tantangan, tapi bisa menjalani hidup dengan rileks ya, Suhu ya, dengan dengan tenang gitu. Terima kasih. Ya, ya, secara wajar, ya, seorang kalau sedang mempunyai masalah, pasti dia akan memikirkan jalan keluar masalahnya tersebut. Dalam segi kalangan apapun itu pasti, mau anak muda, mau orang tua, mau apapun itu, ketika masalah itu muncul, yang pertama dia pasti akan berusaha agar permasalahan ini bagaimana ada jalan keluarnya. Tapi terkadang mereka tidak menyadari bahwa mereka terlalu intens, terlalu memfokuskan bagaimana mencari jalan keluar dari masalah itu. Mereka fokus pada satu tempat. Mereka fokus pada bagaimana secepatnya masalah ini selesai. Tapi mereka tidak melihat bahwa ketika dia mengatakan ini masalah cukup besar, ini masalah sangat rumit, tapi dia tidak menyadari setahun yang lalu, sebulan yang lalu, 3 bulan lalu, perkataan ini juga muncul. Ketika kena masalah, wah ini masalah besar sekali, ini masalah rumit sekali, tapi bisa juga berakhir, selesai, kemudian ketemu lagi masalah lain. Nah, semua orang punya masalah. Semua orang ingin masalahnya itu selesai. Itu pasti. Tapi banyak orang terlarut oleh masalahnya. Terlalu intens, terlalu fokus sama masalahnya. Sehingga tidak dia menyadari sebulan yang lalu, setahun yang lalu, dia juga mengatakan masalahnya berat. Tetapi kenapa itu bisa terlewati, muncul masalahnya ini? Mungkin masalahnya juga akan selesai, ketemu lagi masalahnya akan berat dan muncul lagi. Mereka tidak menyadari bahwa proses dari masalah itu bukan mencari bagaimana cara jalan keluar masalah itu, tetapi bagaimana berproses untuk melihat ke akar dari masalah tersebut. Ketika dia lihat bahwa akar masalahnya adalah dari ini dan tidak menyalahkan siapapun, ya, yang dinyatakan misalnya pasangan, kamu yang salah, saya yang benar, atau saya yang benar tidak, tapi sama-sama mengintrospeksi diri bahwa kita harus lebih bijak lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga yang terjadi, ya, yang harus kita lakukan para umat-umat semua yang sudah menikah misalnya, pasti beradu argumen dengan suami, istri itu terjadi. Tapi salah satu harus bisa memahami bahwa, atau berdua juga harus bisa, dua-dua harus bisa bahwa ini adalah proses dari hidup, proses dari perjalanan pernikahan. Ketika mereka menyadari ini proses perjalanan pernikahan, mereka juga akan menyadari bahwa ini juga akan terselesaikan sendirinya. Ya. Jadi kadang-kadang ketika omongan, ucapan yang tidak baik melukai hati pasangannya nggak mau ngomong, diam-diam saja. Pasangannya ditanya kenapa, nggak apa-apa. Kenapa, nggak apa-apa. Tapi dia memendam. Sekali memendam, nanti muncul lagi memendam, dia memendam bara dalam batinnya. Ketika bara ini meledak, dia akan menjadi api. Ketika api ini meledak, rumah pasti akan terbakar.
Tapi pada saat dia merasa hatinya terluka oleh ucapannya, dia menerima bara api itu masih sedikit, dia katakan, tadi saya sepertinya, kamu ngomong ini saya sepertinya terluka loh, agak nggak enak loh. Bisa nggak ngomong yang lebih baik? Ayo kita introspeksi sama-sama. Atau saya ini lagi merasa saya tadi agak sakit, hati saya diomongin gitu. Bisa nggak sama-sama kita introspeksi diri? Jadi saling ada keterbukaan, jangan memendam. Ketika kita memendam, ya sama saja dalam pacaran juga kita suatu cowoknya begini, ceweknya begini, saling memendam. Saya sebenarnya nggak suka nih, nggak suka sama dia. Mengumpulkan bara api dalam hatinya, dalam batinnya. Suatu ketika meledak ya selesai, rumah akan terbakar, tidak bisa terselamatkan lagi. Salah satunya kuncinya apa? Ketika ada masalah dalam rumah tangga, ketika ada masalah dalam relationship, kuncinya adalah komunikasi. Ketika komunikasi terjalin dengan baik dan minta maaf dan memaafkan menjadi solusi, maka tidak ada lagi yang namanya permasalahan yang akan timbul. Ya, jadi komunikasi dan berani meminta maaf dan memaafkan itu yang terpenting. Ya, jadi apapun itu jangan memendam ketidakbaikan dalam batin kita. Itu adalah sumber bara api yang akan membakar rumah kita. Ketika sudah terbakar, sudah tidak ada yang keluar, terjadilah perpisahan, terjadilah perceraian. Siapa yang dirugikan? Diri sendiri dan anak-anaknya. Ya, korbannya itu. Bukan hanya Anda. Ketika rumah terbakar, semua di rumah ini tidak bisa tinggal. Anak Anda, semua nggak bisa. Ya sama dengan perceraian. Ya. Jadi komunikasi adalah salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Sehingga tidak ada lagi perasaan salah, galau, kecemasan, dan lain sebagainya. Ingat, Bapak Ibu yang sudah menikah, masalah apapun muncul, satu, ingat, kenapa Anda mau menikah dengan dia. Ingat perjanjian pernikahan Anda, saling mencintai, saling melengkapi dalam suka maupun duka. Ingat itu, ingat kata-kata itu. Kembali ke nol, kembali ke pertama sekali Anda berjanji suci di depan altar Buddha. Ingat itu. Ya, apapun yang terjadi, kembali ingat itu berdua. Anda sudah sama-sama mengikat janji sehidup. Ya. Makanya hati-hati memilih orang, harus satu keyakinan yang saya katakan, sama sada, harus benar-benar sama. Begitu, mungkin Cilen. Ya, terima kasih Suhu atas sharingnya pada yang menjadi sore hari ini. Sangat menginspirasi sekali, sangat menyenangkan. Kita sangat berterima kasih Amikopo Suhu. Ya. Sebagai penutup, mungkin Suhu bisa kita dokumentasikan satu dulu ya. Boleh. Sebagai penutup, mungkin Suhu bisa memberikan pesan-pesan ya di Buddhist Fellowship Indonesia dengan program Pintu Belajarnya. Kan banyak sekali anak-anak asuh Pintu Belajar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi dari berbagai jenjang tingkat, baik di PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, di universitas, baik strata 1, strata 2, maupun strata 3. Mungkin Tugu bisa memberikan pesan-pesan dan pencerahan kepada anak-anak muda Indonesia dan anak-anak Pintu Belajar, supaya di usia mereka yang masih berkembang, berproses ya, dari anak-anak muda menuju dewasa ya, Suhu ya. Nah, itu pasti masa transisi itu biasanya anak-anak muda yang banyak kegalauan ya, Suhu ya. Mungkin bisa memberikan poin-poin penting supaya
dari sharing 2 jam ini bisa lebih terserap oleh anak-anak muda Indonesia. Yang kedua, mungkin pesan-pesan kepada para umat ya, mungkin dari berbagai jenjang kehidupan ya, baik yang sudah dewasa, parubaya maupun yang sudah senior ya, terkait topik pada hari ini, tips tenangkan harian galau. Dan kemudian mungkin ditutup dengan kami mengundang Suhu untuk berdoa dan melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan bersama pada siang menuju sore hari ini untuk kebahagiaan semua makhluk dan para leluhur dan semua makhluk yang membutuhkan. Ya. Waktu dan tempat kita persilakan. Ibu, terima kasih. Kami Koko. Terima kasih Cileni dan teman-teman Buddhist Philosophy Indonesia, adik-adik yang ada di pintu belajar, yang Suhu cuma ingin sampaikan, ketika Anda sudah mendapatkan sesuatu yang berharga, maka jagalah sesuatu itu dengan tanggung jawab. Ketika Anda sudah diberi kepercayaan sebagai seorang pelajar, maka bertanggung jawablah Anda sebagai seorang pelajar. Ketika Anda sudah diberi tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa, maka bertanggung jawablah Anda sebagai seorang mahasiswa. Sehingga apa yang selama ini Anda lakukan, adik-adik lakukan dalam mengikuti pelajaran, mengikuti pertemanan dalam sosial kemasyarakatan, dalam hal ini perkumpulan pintu belajar Buddhist Philosophy, ini akan berdampak positif bagi perkembangan ke depan, masa depan adik-adik semua. Sehingga untuk masa transisi bagi adik-adik semua, khususnya yang mungkin dari SMA ke universitas, ke mahasiswa dan sebagainya, yang mendapatkan kegalauan-kegalauan tertentu, ingat, fokus utama Anda adalah bertanggung jawab pada pendidikan yang Anda tempuh. Itu yang pertama. Ketika kegalauan muncul, rasa ketidaktenangan muncul, rasa ketidakpuasan muncul, ingat, Anda itu harus berpikir bahwa kehidupan bukan hanya sekedar hidup pada kehidupan Anda saat ini. Anda akan berlanjut sampai proses Anda nanti menjadi seorang mahasiswa atau lulus menjadi seorang mahasiswa. Sehingga kegalauan dalam percintaan, kegalauan dalam hal relationship itu tidak perlu terlalu difokuskan. Bertanggung jawablah pada diri Anda, ya. Sehingga yang saya ingin katakan, sekali lagi, ketika Anda ingin mencari pasangan, cari pasangan yang sama sadar. Ya, bukan tidak boleh memilih pasangan yang berbeda, boleh saja. Tetapi nanti akan menjadikan bahan kegalauan yang lebih dalam lagi. Kita kalau sudah tahu untuk apa mencoba, tidak ada gunanya. Jadi kalau sudah tahu ya tidak usah dilanjutkan. Sekali lagi, adik-adik semua, harapan saya di sini, bertanggung jawablah tentang apa yang telah Anda ambil, tentang apa yang Anda telah jalani, dan berterima kasihlah Anda punya kesempatan untuk dapat belajar, dapat sekolah. Masih banyak teman-teman kita di sana yang seumuran dengan Anda masih harus bertarung dengan waktu, bertarung dengan segala sesuatu alam sehingga bisa sekolah.
mereka mau berjalan kaki sejauh mungkin hanya untuk sekolah. Anda sudah dapat fasilitas dan sebagainya, maka berterima kasihlah tentang apa yang Anda raih, Anda yang dapatkan pada hari ini. Bertanggung jawab pada diri sendiri dan berterima kasih, itu yang sangat penting untuk saat ini. Untuk teman-teman umat semua, umat Buddha yang ada di Indonesia yang mungkin akan mendengarkan acara hari ini, pesan dari saya, jangan lupa berbuat baik, jangan lupa selalu menghormati kedua orang tua Anda. Ini adalah sumber kebahagiaan. Ya, ketika ada masalah, kembali lagi ke nol, seperti orang SPBU, kembali ke nol. Kembali, ingat, ketika Anda mau menikah di depan altar suci, apa yang Anda janjikan, ingat itu kembali. Ya, ketika Anda bisa mengingat kembali itu, maka Anda akan memiliki motivasi yang lebih baik lagi agar masalah yang timbul menjadi hilang. Dan ingat, komunikasi dengan baik terhadap pasangan Anda. Komunikasi adalah salah satu jalan agar kita selalu bisa bersama sampai mungkin bukan hanya kehidupan ini, kehidupan akan datang ketika Anda sama sada, sama sila, sama caga, dan sama panya dijaga, kehidupan Anda datang menjadi pasangan yang lebih baik lagi, menjadi pasangan yang menjadi contoh untuk masyarakat lainnya. Ya, jangan galau. Yang harus kita raih bukan kegalauan kita tinggalkan, kita lepaskan. Yang harus kita raih adalah semangat, motivasi yang tinggi menjadi umat Buddha dan berterima kasih. Kita adalah orang-orang pilihan sebagai Buddhism, sebagai orang yang mengenal Dharma, sebagai siswa-siswa Buddha. Mungkin itu saja sila ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Suhu Anumodana. Suhu, kami mengundang Suhu untuk berdoa dan melimpahkan jasa kebajikan yang dilakukan bersama-sama pada siang menuju sore hari ini demi kebahagiaan semua makhluk dan kebahagiaan para leluhur dan semua makhluk yang berbuka. Terima kasih. Ya, baik, mari kita bersama-sama dengan hati yang penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Mari kita himpun kebajikan ini bersama-sama. Nam mô Xiao Chai Yin So Yao So Feng. Nam mô Xiao Chai Yin So Yao So Feng. Xiao Chai Yin So Yao So Feng. Nam mô Bố Cha Bà Thị Phi Sa Sơ Chi Lu Vi Lu Li Bó Lai Bó Lai Chừng An Da Jie Thổ Ye A Lai Hơ Thi San Miao San Pu Thổ Ye Tan Chơ Da Ung Phi Sa Sơ Phi Sa Sơ Phi Sa Samma Jie Thi Swa Hơ Nam Mô Bố Cha Bà Thị Phi Sa Sơ Chi Lu Vi Lu Bó Lai Bó Lai Chừng Ye Tan Da Jie Thổ Ye A Lai Hơ Thi San Miao San Pu Thổ Tan Chơ Da Ung Phi Sa Sơ Phi Sa Sơ Phi Sa Sơ Samma Jie Thi Swa Hơ Nam Mô Bố Cha Bà Phi Sa Sơ Chi Lu Phi Lu Ni Bó Lai Chừng Ye Tan Da Jie Thổ Ye A Lai Hơ Thi San Miao San Pu Thổ Tan Chơ Da Ung Phi Sa Sơ Phi Sa Sơ Phi Sa Sơ Samma Jie Thi Sa Semoga dengan kekuatan para Buddha, para Bodhisattva, para pelindung Dharma, para Dewa Naga, Yaksa, dan Daba, apa yang kita perbuat pada hari ini mampu menghimpun jasa kebajikan kita, sehingga jasa kebajikan ini bisa kita limpahkan kepada para leluhur-leluhur kita, para keluarga yang sedang sakit, para mereka yang sedang menderita. Semoga mereka yang terlahir di alam yang menderita
segera terbebas dari penderitaan. Semoga mereka yang ada di sekitar sini, dimanapun, di 10 penjuru, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sukacita, dan selalu dalam damai. Semoga apa yang telah kita lakukan pada hari ini di Buddhist Fellowship Indonesia, di Pintu Belajar, ini bermanfaat bagi semuanya yang mendengarkan ini. Bermanfaat dan mencerahkan batin mereka setelah mendengarkan ini. Semoga mereka yang mendengarkan ini juga bisa melakukan kebajikan tanpa memandang apapun itu dan melakukan hal-hal yang bajik untuk dirinya dan untuk semua makhluk. Taya taum gate gate parasam gate bodhiswa. Taya taum gate gate parasam gate bodhiswa. Taya taum gate gate parasam gate bodhiswa. Acya amin. Topo sadu sadu sadu. Terima kasih Guru Anumodana atas sharing yang sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat sekali dan mencerahkan buat kita semua dan masyarakat Indonesia bahkan internasional ya, karena ini bisa YouTube ini bisa ditonton oleh umat Buddhis di seluruh dunia. Baik, terima kasih sudah diundang juga. Terima kasih. Punya karma baik bersama-sama. Semoga lain kali juga bisa saling berbagi, saling memberikan inspirasi dan memberikan karma baik. Terima kasih Guru. Ya, bagi umat-umat yang mungkin ada berkesempatan ke Papua, bisa berkunjung juga ke viharanya Suhu ya, yang ada di Biak, ya, vihara Ya, Dharma. Buddha Dharma Biak. Ya, kebetulan di background belakang saya ini viharanya. Oke, baik Suhu, terima kasih. Semoga sharing Dhamma ini bisa membawa berkah dan manfaat kepada kita semua, masyarakat Indonesia, internasional, maupun semua makhluk. Semoga semuanya berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Suhu. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, ya, terima kasih Sisi. Terima kasih Suhu. Semoga Suhu berbahagia dan bisa sehat selalu dalam menjalankan aktivitas-aktivitas Dhamma yang sangat mulia ya. Terima kasih Suhu Anumodana. Ya, Anumodana. Sadu, sadu, sadu. Amitofo. Juga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan Dhamma sharing YouTube dari Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Sujahartini, SPD, anak asuh Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia. Ibu Lilian Halim, selaku founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Bro Sofyan Halim, selaku Head of Pintu Belajar. Sis Leni Choi, selaku President of Buddhist Fellowship Indonesia. Sis Roni Ong, selaku Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia, serta semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 Pendidikan Agama Buddha di Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna Jakarta. Semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Nama saya Verlia,
Saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir. Hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu. Dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya, udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar. Sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.